Om Swastiastu. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Dita Ari Pratiwi dengan NIM 22085611003. Di sini, dalam memenuhi tugas komunikasi data dan jaringan, saya akan membawakan video mengenai protokol HTTP dalam application layer. Kenapa saya membawakan ini? Seperti yang kita ketahui, dalam dunia internet yang kita nikmati sehari-hari, berbangun kita sudah buka HP, lihat internet, itu sudah menikmati internet yang namanya. Nah, dalam hal ini ada yang namanya lapisan aplikasi TCP atau IP yang merupakan otak di balik protokol HTTP ini, yang menghadirkan seperti web, keajaiban web, kenapa kita bisa mengakses web itu, terus memungkinkan kita untuk menjelajah halaman web, mengirimkan email sesama, terus juga berinteraksi dengan berbagai layanan online dengan sangat mudah saat-saat ini. Dan apakah pernah terbesit di pikiran penonton terkait pertanyaan mengapa sih kita mengunjungi halaman situs web hanya dengan menggunakan alamat online atau yang biasa disebut dengan domain tertentu. Nah, pasti penasaran bukan? Nah, semua ini menjadi mungkin berkat adanya protokol HTTP ini. Nah, HTTP memiliki peran penting dalam menyederhanakan proses perjalanan web, pertukaran file, dan juga berbagai aspek aplikasi web. Tapi bukan web aja sebenarnya sih. Nah, dengan HTTP ini, kita dapat mengakses berbagai layanan online dengan sangat mudah kan untuk saat-saat ini. Selanjutnya, kita dengan menjadikan hal ini dapat kita jadikan pondasi untuk penting dalam pengalaman kita mengakses dunia digital. Dia menjadi seorang yang berperan penting dalam kita untuk mengakses dunia digital kita saat ini. Seperti itu. Baik, langsung saja lanjut ke materi yang akan saya bawakan. Di sini saya membawakan mengenai 6 subbab materi, yang dimana yang pertama terdiri dari pengertian HTTP, yang kedua ada karakteristik HTTP itu, yang ketiga ada HTTP version, yang keempat ada HTTP flow, dan yang kelima ada simulasinya. Nah, yang keenam mungkin penutup atau kesimpulan. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentu pengertian dari HTTP itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, HTTP merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu transmisi hyperdokumen seperti HTML, JavaScript, CSS, atau image, audio, maupun video, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai HTTP flow. Nah, HTTP adalah sebuah protokol komunikasi yang melibatkan dua pihak seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu klien dan juga server. Nah, klien tuh biasanya dalam bentuk web browser ataupun apapun. Boleh kayak gitu. Nah, alur kerjanya ini dimulai ketika klien mengirimkan suatu permintaan atau request kepada server. Nah, server akan menerima nih permintaan tersebut dan merespon dengan mengirimkan data atau informasi yang diminta dalam bentuk sebuah respon kepada klien. Nah, sebenarnya ada bagian-bagian penting yang terlibat dalam HTTP flow ini. Bagian penting lah bisa diibaratkan yang perlu kita ketahui sebelumnya untuk mengetahui alur kerja dari HTTP ini. Yang pertama, ada yang namanya server. Nah, server merupakan sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola berbagai informasi yang disimpan. Contohnya, ketika kita mendengarkan Sport TV, secara otomatis komputer akan menyimpan musik atau audionya. Nah, pada umumnya, server menjalankan aplikasi web server agar dapat menerima dan juga memproses protokol HTTP ini. Walaupun pada server terdapat data video, gambar, audio, dan juga tulisan sebagaimana
dia akan tetap running pada web server. Nah, ketika mengakses dengan web server tersebut yang nantinya akan mengelola data serta akan mengambil ataupun mengembalikan data tersebut dalam bentuk respon nantinya kepada klien, seperti itu. Yang kedua, kita perlu tahu yang namanya klien nih. Kita dari tadi udah ngomong klien sebenarnya. Tapi kita harus tahu mendalam juga tentang klien. Klien merupakan komputer yang bertugas mengirimkan HTTP request ke komputer server. Nah, untuk mengakses request HTTP ini, biasanya klien akan menggunakan aplikasi web browser klien dan juga server yang harus terkoneksi ke dalam jaringan yang sama agar bisa terkomunikasi. Misalnya saja klien dengan server tidak ada komunikasi jaringan internet keduanya, maka tidak akan berhasil seperti itu. Yang ketiga, ada yang namanya request. Request yaitu klien mengirimkan permintaan kepada server dalam bentuk yang namanya HTTP request. Nah, yang berisi informasi seperti lokasi sumber daya, data yang disertakan, dan juga sebagainya seperti itu. Kemudian dari server ini akan menerima HTTP request tersebut dan akan menjalankan proses atau pemrosesan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh klien tadi, seperti itu. Sebenarnya di sini ada yang namanya respon. Nah, setelah server mengakses HTTP request tadi yang diterima dari klien, maka server akan merespon dengan yang namanya HTTP respon. Nah, HTTP respon umumnya berisi data yang diminta oleh klien dalam HTTP request itu, seperti itu. Di sini saya akan menunjukkan mengenai terkait diagram HTTP flow itu sendiri atau gambaran singkatnya. Mengenai di sini ada klien. Nah, klien ini kita ada yang namanya web browser seperti tadi yang saya bilang, yaitu ada Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Nah, dari sini dia akan minta data atau request data ketika kita mengunjungi suatu halaman situs web ataupun situs web, seperti kita mengunjungi Google, maka kita akan melakukan HTTP request ke web server Google itu sendiri. Seperti kalau kita buka Facebook, kita juga akan melakukan HTTP request ke web server Facebook, kayak gitu. Nah, di sini ketika kita sebagai klien, kita membuka web browser, akan melakukan HTTP request. Ketika buka datanya, sudah masuk ke web server, mengambil data. Selanjutnya dari web server ini akan melakukan yang namanya HTTP respon dari data yang diminta oleh klien tadi, seperti itu. Selanjutnya, saya di sini akan melakukan simulasi CISO Pack Tracker dengan konfigurasi HTTP sederhana. Adapun hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu yaitu pertama menginstal CISO Pack Tracker. Di sini saya menginstal CISO Pack Tracker 8.2.1. Dan selanjutnya di sini saya akan mencoba melakukan simulasi dengan satu buah workstation dan juga server yang dihubungkan menggunakan kabel tipe cross. Oke. Baik, terima kasih. Itulah tadi bentuk gambaran atau simulasi konfigurasi HTTP sederhana menggunakan CISO Pack Tracker. Sebagai bentuk akhir dari penyampaian materi saya pada hari ini, pada video kali ini,
Saya tutup dengan terima kasih telah menonton dan juga Rama Santi. Om Santi 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 Om.